Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kau buka pintu, tak ada yang mampu menutupnya. Kau mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Sebab kau Yesus yang sanggup, Yesus Tuhan yang selalu setia. Oh, janjimu pasti digenapi, pasti digenapi di hidupku. Sebab kau Bapa yang berkuasa, yang perkasa. Pernah tinggalkan
Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara semua? Berjumpa lagi di ibadah pagi. Dan mari saat ini kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini, boleh membawa kita lebih percaya, lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Ya, saya mengajak kita membuka dalam Mazmur pasal yang ke-10, ayat yang ke-16 sampai 18. Mazmur pasal yang ke-10 ayat 16 sampai 18. Ya. Firman Tuhan berbunyi begini. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. 17. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu. 18. Untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Nah, hari ini saudara kita akan renungkan ayat yang kita baca tadi. Ya, hari ini kita akan berbicara, mendengarkan, merenungkan bahwa Tuhan itu reigns, artinya berkuasa. Ya, He reigns. Kalau saudara belajar bahasa Inggris, kalau dituliskan bahwa ada kata reign pakai S, berarti ini merupakan daily activities yang sehari-hari dilakukan, setiap saat dilakukan, sampai hari ini dia masih lakukan. Ya, tercatat sampai hari ini, sampai kapanpun dia akan tetap lakukan, karena itu adalah sifatnya Tuhan. Ya, orang-orang yang jahat. Mungkin saat ini kita menyaksikan, Tuhan, kok saya sekarang sedang menyaksikan orang-orang yang jahat berkuasa. Yes, mereka bisa successful for a time, untuk sesaat. Ya, jadi saudara tidak perlu minder. Karena firman Tuhan katakan, kalau orang yang wicked itu for a time they are successful, shall be cut off. Karena Tuhan yang adil. Dan kemudian
ayat 17 tadi kita baca, keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Nah, hari ini kalau saudara, ya enggak usah ditutup-tutupi. Mungkin saudara merasa sedang tertindas. Setiap doa keinginan kita Tuhan dengar. Tuhan tahu. Saya hanya ingin merekonfirmasi ulang. Tuhan dengar yang saudara minta. Tuhan dengar, Tuhan tahu yang saudara mau. Tuhan tahu. Dan Tuhan pasti akan jawab. Tidak tercatat di sini bahwa orang yang doa itu Tuhan meninggalkan begitu saja. Orang yang tetap percaya Tuhan meninggalkan tidak ada dicatat. Tapi dijelaskan bahwa keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan. Ya. Dia itu mendengar dan memastikan dalam hati setiap umatnya bahwa dia akan mendengar seruan dan menjawab seruan kita semua. Ya. Seperti juga tercatat kalau saudara baca dalam Mazmur 112. Nah, kalau saudara baca dari ayat 1 sampai yang ke 10 ya, dituliskan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan itu berbahagia. Dan di ayat yang ke-7 dikatakan, Mazmur 112 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Nah ini kalau kita lakukan tanpa Tuhan, tanpa memandang Tuhan yang berkuasa, tidak bisa. Tidak bisa. Karena tanpa kita melihat sesuatu yang kita tahu itu sangat bisa diandalkan, kita tidak punya pegangan. Tapi kalau saat ini saudara berada dalam situasi yang sedang menghadapi kabar yang tidak enak, sehingga membuat mungkin jantung saudara itu ndrodok gitu ya. Jantung saudara berdebar kencang, takut, ragu, khawatir. Ingat firman Tuhan ini. Tuhan mendengar. Tuhan mengerti. Dan Tuhan masih berkuasa. God, He reigns. Dia berkuasa. Ya. Dan dalam kekuasaannya itu dia punya track record yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Masih terus berharaplah pada perkara-perkara Tuhan yang ajaib. Masih terus berharaplah. Tidak usah dengarkan apa kata orang kanan kiri. Tidak usah dengarkan mereka. Bagaimana takut tahun depan ini bagaimana. Tapi tetap percaya, tetap dengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Dia masih berkuasa. Dia masih berkuasa. Dia belum gagal, dia belum turun tahta, tidak akan turun tahta. Dan dia masih mampu untuk menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Bagi saudara yang sedang berdoa, teruslah berdoa. Bagi saudara yang sedang berharap, teruslah berharap. Ya. Mari sama-sama menguatkan hati kita untuk tidak menyerah. Terus berharap yang terbaik dari Tuhan. Karena Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Tuhan tidak pernah melakukan yang buruk. Tuhan tidak pernah memberikan yang jelek. Tapi dia selalu memberikan yang terbaik. Ayat 17 mengatakan, engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan. Dia dengar, saudara. Teriakan akan ketidakadilan yang sedang saudara alami, dia dengar. Ya, dia dengar. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia tahu. Bukan dia mengulur-ulur, tidak. Tapi dia akan lakukan sesuai kehendaknya, tepat pada waktunya. Ya. Jadi kalau kita sudah dengar dari tadi bagian yang Tuhan bisa dan akan lakukan. Nah sekarang bagian kita untuk kesekian ratus atau ribu kalinya. Terus berdoa, terus berharap, terus percaya. Ya. Kalau Roh Kudus ingatkan saudara di dalam hati ini untuk mendeklarasikan sesuatu. Deklarasikan. Dalam nama Yesus aku berkemenangan. Tapi jangan kalimat itu dijadikan jimat. Ya, dalam nama Yesus. Bukan jimat, tapi sebuah deklarasi yang keluar dari hati. Seperti ada dorongan dari Roh Kudus untuk memperkatakan. Ya.
untuk memperkatakan. Dan itu bukan saudara yang berkata-kata. Itu Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah Tuhan. Dan itu berkuasa. Kalau ada dorongan untuk memperkatakan dalam nama Yesus, katakan. Urusannya nanti yang di depan kita bagaimana, itu bukan urusan kita. Sebab dorongannya pun itu bukan dari kita. Itu urusannya Tuhan. Kalau kita percaya, orang yang didoakan atau siapapun yang sedang didoakan percaya, Tuhan akan berkarya. Bagian kita hanya kalau Roh Kudus mendorong, katakan. Terus deklarasi. Kalau Roh Kudus dorong, deklarasi. Kalau tidak didorong untuk mendeklarasikan, berdoa sungguh-sungguh. Bangun mezbah pagi hari kah atau malam hari. Tenang sejenak di dalam hadirat Tuhan. Mungkin tidak perlu tanya apa-apa, tidak perlu minta apa-apa. Hanya tenang, pandang Yesus. Karena Dia Allah yang tahu apa yang harus dilakukan. Dia Allah yang mendengar, Dia Allah yang menguatkan hati, Dia Allah yang memasang telinga. Memasang telinga itu artinya benar-benar menyimak. Tuhan menyimak. Biar ini menjadi sebuah reassurance. Sebuah kalimat yang meyakinkan kita. Bahwa Dia masih berkuasa. Dan di bawah kekuasaannya, semuanya akan berjalan dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini, ayo kalau saudara masih ragu-ragu, saudara masih belum yakin, saudara masih di dalam pergumulan, tidak apa-apa. Ayo bergandengan tangan bersama-sama, tetap berdoa, tetap percaya, tetap beriman. Dia masih berkuasa. God, He reigns. Our God reigns. Dia masih bertahta, Dia masih berkuasa. Tidak usah pedulikan orang lain. Itu sudah jahat sama saya, kok dia masih diberkati, kok masih hidup. Itu urusannya Tuhan. Pencipta orang itu bukan kita, tapi Tuhan. Yang bisa menyatakan keadilan atas orang itu, Tuhan bukan kita. Kita tidak perlu mengutuki, kita tidak perlu sakit hati. Catat saudara, kita tidak perlu sakit hati. Kita hanya lepaskan pengampunan, nanti Tuhan yang akan berperkara. Sebab hari-hari ini memang iblis sedang luar biasa kerjanya. Berusaha memakai siapapun yang dia mau pakai. Kita bisa mendengar perkataan-perkataan mungkin tentang kita yang tidak mengenakkan. Kalau kita mau dipakai iblis, kita akan tersulut juga. Karena iblis memang mau memecah belah umat Tuhan. Bukan cuma keluarga atau apa, tapi umat Tuhan mau dipecah belah. Mari saat ini, kalau ada kalimat yang sampai di telinga saudara dan itu tidak enak, pandang Tuhan. Tuhan, Kau berkuasa. Kalau memang benar Tuhan, aku yang kurang baik, aku yang salah, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku. Tapi kalau aku memang ternyata benar dan aku tidak salah, Tuhan, Engkau yang bela, Engkau yang berkuasa. Ya. Supaya di dalam rumah Tuhan ini, saudara, tidak ada lagi yang namanya omong kanan, omong kiri. Ya, karena itu iblis bisa pakai. Pandang saja Tuhan yang masih berkuasa. Saya berdoa, setiap orang yang belajar melakukan firman Tuhan ini akan melihat perkara yang ajaib terjadi. Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Ya. Tuhan kita masih berkuasa. Tuhan kita belum kalah. Tidak akan pernah kalah. Dia tidak gagal. Dia berkuasa. Ya. Dia mendengar seruan doa saudara, keinginan saudara. Dia mendengar. Tetap percaya, tetap pegang janji Tuhan. Ya, seperti yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Saya ingin mengajak saudara untuk lihat sekali lagi kebenaran firman Tuhan sebelum kita berpisah pada pagi hari ini. Kita kembali ke Mazmur 112. Kita baca ayat yang 1, 2, dan 3. Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati.
Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, jadi. Ya, takut akan Tuhan berarti percaya bahwa Dia masih berkuasa. Maka kita hormat akan Tuhan. Tuhan, Engkau masih berkuasa, Engkau masih berjaya, Engkau masih berkemenangan sampai hari ini. Oleh karena itu aku gandol Gusti mawon. Ikut Tuhan saja, tetap percaya. Situasinya tidak memungkinkan, tetap percaya Tuhan akan sediakan. Tuhan akan sediakan. Dia tidak akan pernah lalai. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang yang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Kita tidak hidup untuk cari yang lain, sebab kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan pada kita. Kita mau hidup tidak seperti dunia, tapi kita mau hidup seperti firman Tuhan ajarkan. Pandang Tuhan, Dia masih berkuasa. God reigns, Dia Tuhan yang berkuasa. Dan di dalam kekuasaannya ada kasih-Nya. Di dalam kasih-Nya ada kekuasaannya. Itu tidak bisa dipisahkan. Dan kalau saudara dan saya berani mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, maka di dalam kasih-Nya itu ada kuasanya yang sanggup untuk menyatakan keajaiban dalam kehidupan kita. Terima ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita sekali lagi berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang Kau beri. Dan sepanjang hari ini dalam nama Yesus kami semuanya sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mulai hari ini dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.